Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pekan kedua ini kita bisa belajar lagi dalam mata kuliah kita General English, fokus pada reading comprehension. Sebelum menuju ke grup presentation untuk next week, pada pertemuan kali ini di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengantar dalam mata kuliah kita, yang di dalamnya nanti saya akan menyampaikan tentang definisi dari membaca atau reading comprehension, kemudian ada teknik-tekniknya dan juga macam-macam dari reading comprehension skill. Langsung saja, untuk yang pertama adalah tentang sebelum kita menuju ke teknik-teknik dan juga apa saja cara-cara yang bisa kita tempuh dalam membaca, kita harus tahu nih apa pengertian dari membaca secara umum ya. Nah, di sini kita lihat ya, di screen ini ada beberapa poin yang isinya tentang pendapat-pendapat dari tokoh beberapa ahli tentang apa sih itu membaca. Nah, intinya membaca ini adalah kegiatan membaca ini adalah memahami isi ya, ide atau gagasan baik yang tersurat ya, yang terlihat maupun yang tidak dalam teks atau materi bacaan. Nah, dengan demikian pemahaman ini menjadi sebuah hasil ya yang dapat dilihat dalam kegiatan membaca ya. Bukan perilakunya tetapi hasil yang kita dapatkan ya dalam kegiatan membaca tersebut. Nah, hakikat atau esensi membaca ini merupakan sebuah pemahaman ya. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis ya yang bersifat reseptif. Nah, keterampilan membaca ini dapat dikembangkan secara tersendiri ya, terpisah dari keterampilan menyimak maupun berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca ini dikembangkan secara bersamaan dengan keterampilan lainnya, seperti keterampilan menyimak dan juga berbicara. Gitu. Next ya, jika teman-teman ini ada seorang editor ataupun penulis, tampaknya kegiatan membaca ini bisa jadi aktivitas ya sehari-hari. Nah, dalam membaca ini, reading comprehension adalah salah satu keterampilan yang wajib Anda kuasai. Mungkin Anda pernah mendengar ya di dalam saat belajar bahasa Inggris waktu sekolah dulu. Ternyata reading comprehension ini memiliki posisi yang sangat penting untuk menunjang karir Anda nantinya. Nah, khususnya jika Anda ini bekerja sebagai seorang editor atau penulis. Nah, seperti apa sih pengertiannya? Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kemampuan ini? Kita lihat ya. Reading comprehension ini apa sih gitu ya. Agar mudah dalam memahaminya, mari kita bahas terlebih dahulu nih pengertian dari reading comprehension.
Nah, reading comprehension ini merupakan salah satu kemampuan untuk memahami apa yang Anda baca. Dalam membaca ini terkadang Anda juga, saya juga ya, kesulitan memahami apa sih yang disampaikan oleh penulis ya dari materi atau teks bacaan yang sudah ditulis olehnya ya, yang kita baca. Nah, melalui kemampuan reading skill ini, seseorang ini dapat memahami apa yang dimaksud oleh si penulis. Kemudian ia membangun kembali makna menurut bahasanya sendiri dari teks yang telah dibaca. Sebagai contoh nih, Anda membaca sebuah artikel baik di internet ataupun buku nih, mengenai contoh ya, ini contoh saja, di balik kesehatan minum air putih. Nah, dari situ, dari artikel tersebut yang Anda baca, entah itu mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, pasti Anda menemukan beberapa bahasa ya dari teks tersebut yang sulit dipahami. Itu bisa karena kosakata yang baru ataupun makna yang ada pada tulisan tersebut gitu, yang belum kita tahu ya intinya apa gitu. Nah, melalui reading skill ini, nah nanti step by step Anda juga dapat memahaminya dengan baik dan juga menuliskan ulang ya, artikel sesuai dengan atau bacaan yang sesuai dengan sepemahamanmu atau dengan bahasa kamu sendiri gitu. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kemampuan reading skill ini sangat cocok digunakan bagi orang-orang yang bekerja sebagai content writer ataupun editor untuk melakukan penyuntingan terhadap tulisan orang lain. Tapi untuk yang lain pun sekarang juga penting ya gitu untuk mahasiswa, apalagi dalam menyusun karya ilmiah dan juga dalam mencari referensi berbasis global atau dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, reading comprehension ini merupakan kemampuan dalam memahami teks yang dibaca gitu. Kira-kira pentingnya di mana sih gitu untuk menguasai kemampuan ini? Berikut ada manfaat ya. Nanti ada disebutkan manfaat-manfaat yang bisa Anda dapatkan jika menguasai keterampilan ini. Nah, contohnya, Anda nanti dapat memahami, menganalisis, dan juga menanggapi data-data serta mampu berkomunikasi tertulis ya atau written communication baik di tempat kerja untuk meningkatkan kemampuan menulis supaya terlihat lebih jelas gitu ya dan efektif dalam meningkatkan fokus membaca dalam waktu yang lama gitu. Nah, pemahaman membaca yang baik ini mampu membuat Anda terlihat lebih mumpuni ya dalam kegiatan membaca, kemudian terus membuat Anda lebih menikmati ya karena sudah menguasai skill ini. Nah, melalui manfaat-manfaat tadi, Anda tentu dapat menjadi seorang penulis juga ya, dan mampu menarik perhatian atasan lewat artikel-artikel Anda jika Anda menjadi seorang writer ya. Nah, di sini ada juga beberapa cara atau tips yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan skill reading comprehension. Salah satunya adalah menambah kosakata. Ya. Menambah kosakata ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan skill reading comprehension. Ya. Kosakata ini menjadi salah satu kunci ya bagi kita untuk memahami isi dari teks yang kita baca.
Mungkin setiap harinya sedikit demi sedikit usahakan untuk menambah kosakata yang belum dimengerti, baik itu bahasa Indonesia ataupun Inggris. Cara yang simpel untuk menambah kosakata adalah dengan kegiatan yang membaca, gitu. Kegiatan membaca yang berkesinambungan ya, baik itu boleh artikel, novel, jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya. Nah, ketika ada kosakata yang tidak Anda pahami, gitu, tulis ya di notes handphone ataupun kertas. Nah, ini tips yang akan membantu Anda untuk mengingat kosakata yang baru yang Anda tahu, gitu. Next, cara yang lain adalah membuat ringkasan dari apa yang Anda baca. Selain menambah kosakata, tips ini juga ampuh untuk meningkatkan skill reading comprehension, yaitu dengan menyusun ringkasan dari tulisan yang sudah Anda baca. Nah, baca satu artikel ya, kemudian membuat ringkasan. Ini akan membantu Anda gitu untuk mengingat apa saja poin yang sudah Anda baca dari tulisan tersebut. Selain itu, cara ini juga memastikan apakah Anda ini benar-benar paham atau tidak dengan apa yang sudah Anda baca. Tuh. Tips yang ketiga adalah cari ide utamanya, ya, main ID-nya apa. Nah, menentukan ide utama dalam satu paragraf ya, dalam sebuah bacaan ini akan membantu Anda untuk memahami poin-poin apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui artikelnya. Jika ingin meningkatkan kemampuan reading skill, salah satu caranya adalah dengan sering membaca artikel. Lalu kita mencari ide utamanya dari setiap paragraf. Lakukan ini secara rutin, perlahan-lahan. Kemampuan Anda dalam membaca akan terus meningkat. Next. Nah, keterampilan-keterampilan mikro ya yang mendukung dalam proses keterampilan dalam mendapatkan supaya terampil membaca ini antara lain adalah mengenal sistem tulisan yang digunakan, kemudian mengenal atau menguasai kosakata, kemudian mampu menentukan kata-kata kunci gitu ya yang mengidentifikasi topik ataupun gagasan utama, menentukan makna-makna dari konteks tertulis ya secara keseluruhan, kemudian mengenal kelas kata, gramatikal ya seperti kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Kemudian menentukan konstituen dalam kalimat seperti mana sih subjeknya, ini predikatnya, objeknya ini sebagai apa, posisinya sebagai presposisi, dan seperti itu ya. Kemudian mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi maupun tujuan-tujuan dan juga partisipan. Lalu menggunakan perangkat kohesif leksikal dan gramatikal yang tujuannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah bacaan. Kemudian menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif leksikal maupun gramatikal untuk memahami sebuah topik utama ataupun informasi utama dari sebuah paragraf gitu ya, atau sebuah bacaan. Kemudian membedakan ide utama dari detail-detail yang telah disajikan. Nah, next ini adalah types of reading, yaitu jenis-jenis membaca yang harus kita pahami ya. Karena dengan meningkatnya kemampuan kita dalam membaca, kita akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan wawasan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Nah,
Berikut ini jenis-jenis dari reading comprehension ya. Yang pertama adalah intensive reading. Intensive reading is text reading or passage reading. In this reading, the learner read the text to get knowledge or analysis. The goal of this reading is to read shorter text. This reading is done to carry out to get specific information. Learner reads book to acquire knowledge is the kind of intensive reading. Nah, intensive reading ini merupakan kegiatan membaca teks ya, atau beberapa bagian dalam bacaan. Nah, kegiatan membaca ini siswa fokus membaca sebuah teks untuk memperoleh ilmu atau analisanya. Tujuan kegiatan membaca ini adalah untuk membaca sebuah teks yang pendek namun fokus ya, fokus untuk mencari sebuah informasi dari teks tersebut. Nah, kegiatan membaca ini dilakukan dengan cara mencari informasi yang spesifik gitu ya. Intinya ini siswa membaca untuk menambah informasi ya, atau untuk mencari informasi dari teks yang dibaca. Intensive reading will provide a basis for explaining difficulties of structure and for extending knowledge of vocabulary and idioms. It will also provide material for developing greater control of the language in speech and writing. Nah, intensive reading ini memberikan dasar penjelasan akan kesulitan susunan bahasa dan pengembangan pengetahuan vokabulari atau kosakata ya, dan juga idiom ya. Kegiatan reading ini juga memberikan materi pengembangan penguasaan yang lebih besar akan kemampuan berbicara maupun menulis. Gitu. Jadi intensive reading ini intinya adalah kegiatan fokus untuk mencari sebuah informasi dari apa atau teks yang dibaca. Gitu. Berbeda dengan extensive reading. Material for extensive reading will be selected at a lower level of difficulty than for intensive reading. The purpose of extensive reading will be to train the student to read directly and fluently in the target language for enjoyment without the aid of teacher. Jadi materi extensive reading ini dapat dipilih pada level kesulitan rendah dari intensive reading. Sedangkan tujuan extensive reading ini adalah melatih siswa untuk membaca secara langsung ya, dan lancar pada bahasa sasaran untuk kesenangan gitu ya, tanpa bantuan dari guru. Gitu ya. Number 3, loud reading. Reading aloud also play important role in the teaching of English. Teachers should know that the training of reading aloud must be given at primary level because it is the best of words pronunciation. Nah, reading aloud atau juga membaca dengan keras ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pengajaran bahasa Inggris. Guru harus tahu bahwa pengajaran reading aloud ini harus memberikan pada level utama ya, karena kegiatan baca jenis ini adalah basis pelafalan kata. Ini biasanya reading aloud ini untuk primary school ya, untuk untuk pembelajar dasar ya, atau pertama, atau namanya apa ya ini? Tingkatan yang paling rendah ya dalam mempelajari sebuah teks bahasa asing gitu, atau baru pertama dalam belajar bahasa asing. Biasanya guru ini harus mengajar dengan cara loud reading. Sedangkan silent reading is a very important skill in the teaching of English. This reading should be employed to increase reading ability among learners. Silent reading is
done to acquire a lot of information. Teacher has to make them read silently as and when they are able to read without any difficulties. Nah, silent reading ini atau membaca dengan diri, ini adalah skill yang juga penting ya dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, kegiatan reading ini harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Silent reading juga dilakukan untuk memperoleh lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat ya. Guru juga harus membuat siswa membaca dengan diri sehingga siswa dapat membaca tanpa hambatan apapun ataupun lebih fokus ya. Karena kalau misalnya loud reading ini memang diperuntukkan bagi pembelajar dasar, sedangkan silent reading adalah biasanya lebih mandiri gitu ya. Untuk yang lanjutan, jadi sudah bisa mempelajarinya sendiri dan lebih fokus, serta banyak informasi yang bisa ia dapatkan lebih dari loud reading, gitu ya. Nah, sedangkan macam teknik membaca ini ada 5. Yang pertama ada skimming, scanning, selecting, dan skipping. Nah, skimming ini adalah membaca teks secara cepat gitu ya. Namun menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum saja, bagian penting gitu ya, dan menyegarkan ingatan akan apa yang pernah kita baca. Sedangkan scanning adalah membaca cepat, tapi teliti gitu ya. Nah, teknik ini bertujuan memperoleh fakta atau informasi tertentu yang lebih rinci. Misalnya, untuk mencari kata-kata tertentu dalam kamus ataupun untuk memperoleh informasi secara detail ya. Mau mencari ini siapa pelakunya, apa yang ia kerjakan, kemudian tentang angka, mengapa 5W1H ya untuk belajar untuk mencari informasi tersebut. Kemudian selecting adalah memilih teks dan bagian teks yang dibaca berdasarkan kebutuhan. Nah, teknik ini dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya saat membaca judul-judul berita ataupun di surat kata. Jadi memang teknik membaca ini untuk menentukan ya, untuk mensortir apa ini perlu kita baca atau tidak. Sedangkan skipping adalah kegiatan membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Jadi skip ya, kita baca, kemudian ada beberapa yang sudah kita mengerti ataupun tidak kita perlukan, kita lompati gitu ya. Oke. Nah, selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin tahu nih, teknik apa yang biasanya sering Anda pakai gitu ya. Kemudian sebutkan alasannya. What kinds of reading techniques do you use often? Explain why. Nah, jadi teknik membaca apa yang sering Anda pakai gitu. Terus kemudian sebutkan alasannya. Itu. Boleh pakai bahasa Inggris itu lebih baik. Campur boleh juga. Okay. Thanks for your attention and I'm sorry if you found some mistakes from me. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.